kita tadi kan tentang bedah tool ya. Nah, tool yang pertama itu saya mau tool yang paling bawah dulu, namanya rectangle tool. Ini saya hilangkan dulu artboardnya, jadi satu aja. Nah, karena saya kalau kita praktek tentang ini dulu, move tool ini adalah untuk menggerakkan objek. Kalau nggak ada objeknya kita pakai buat objek dulu. Ini namanya tool shape. Tool shape itu untuk membuat sebuah objek yang rectangle tool itu untuk membuat sebuah objek yang berbentuk persegi, ellipse, triangle dan lain sebagainya. Ada custom juga. Nah, saya mau buat satu objek dulu. Nah, diperhatikan di sini sering kesalahan untuk membuat atau orang buat shape itu di mana, di sini, di apa namanya, sini. Setiap tool di Photoshop itu ada optionnya di atas ini semua. Mau itu tool ini, nah pasti ada pilihan semuanya di atas sini, opsinya di sini semua. Nah, ini kan kita buat dulu sebuah rectangle. Kalau kita pergi ke rectangle tool itu opsinya di sini. Fill itu berarti warna dalam, kita ganti misal. Nah, dia ganti kalau stroke ini berarti garis tepi, kita besarkan. Nah, ini stroke. Nah, stroke ini tuh besarnya dia keluar dan ke dalam. Nah, ini ukurannya untuk stroke. Nah, di sini ada pilihan pad, pixel dan shape. Kalau pad itu kotaknya akan hanya berupa garis ini, nggak ada warna, nggak ada apa lain dan lain sebagainya. Nah, itu untuk pad. Kalau shape itu hasilnya akan seperti ini. Oke, sekarang lanjut di sini. Saya punya objek 1, saya membuat objek 2. Nah, warnanya saya bedakan. Ini ada warna coklat, garis tepinya kita hilangkan. Ini ada garis tepinya. Nah, saya menjelaskan tentang layer. Saya kemarin sudah membuat short tentang layer. Nah, lihat, kalau kita pakai artboard itu pasti di sini ada artboard 1. Kalau kita awal tadi buat project itu nggak pakai artboard, itu otomatis ini nggak ada. Nah, kalau sudah gini, intinya apa? Layer itu, kalau layer kalian nggak keluar, ada di Windows, cari layer. Nah, lalu lihat sini, layer rectangle 2, rectangle 1. Lihat desainnya kan rectangle 2 di depan, rectangle 1 di belakang. Berarti apa? Objek yang di atas itu berarti dia di depan. Kalau objek yang di bawah berarti dia di belakang. Nah, seperti itu. Lalu lanjut. Nah, kalau kita ubah ini diputar di bawah, dia akan otomatis pindah juga ke belakang. Nah, rectangle 1 di atas kan, di atas, dan dia berada di depan. Intinya itu apa? Layer adalah layer itu berarti yang dia di atas itu berarti di depan, dia yang di bawah itu berarti di belakang. Oke, kita mau saya tunjukkan tentang ini move tool. Move tool itu dia tentang untuk membesarkan objek, membesarkan, mengubah, menggeser atau merubah posisi dan lain sebagainya. Nah, move tool itu ada pilihan di atas sini, ada auto ini sama show transform.
Apa perbedaannya, Mas? Nah, kalau auto ini itu untuk kita memilih objek secara langsung atau otomatis bahasanya. Nah, kalau show transform itu untuk mengeluarkan poin-poin di objek yang untuk besar kecilkan ini. Nah, itu kalau kita nggak nyentang ini dia nggak keluar, lihat kan, nggak keluar. Oke, kalau auto select ini adalah otomatis memilih. Nah, kita ganti, misal ganti mil ini, itu bisa, ganti mil ini bisa, itu ada di auto ini. Kalau ini nggak dicentang, kita nggak bisa ganti, kita nggak bisa pindah tuh. Nah, ini untuk opsinya, bisa pilih grup atau pilih layar autonya. Nah, kalau ini sudah dicentang, dia akan keluar opsi beberapa titik. Nah, semua titik dan ada poin. Kalau kita buat rectangle ada titik-titik di ini, fitur terbaru di shape, ada ininya untuk mengelengkungkan objek. Nah, ini kalau kita pakai move tool untuk apa-apa membesarkan bisa di sini langsung otomatis atau di sini. Nah, itu untuk kegunaan dari move tool. Kalau sudah dibesar kecilkan, Photoshop itu pasti ada notif ya atau tidak di sini. Ini lihat. Sering itu orang-orang itu tanya, loh Mas, ini kok nggak bisa diedit lagi setelah dibesarkan? Itu kalian bisa lihat di atas sini. Itu ada ya atau tidak. Kalau iya, dia akan sesuai dengan apa yang kita ganti. Kalau tidak, dia akan kembali ke posisi awal. Nah, sudah. Nah, ini sudah selesai tentang move tool.